Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Oke, malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di malam hari ini saya mengajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya untuk ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu ada seorang ustadz ya. Ustadz ini bernama Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang berasal dari kota Jember di Jawa Timur ya teman-teman, yang akan mengadakan kajian Islam di sebuah masjid ataupun di Surabaya ya, yang kemudian dibubarkan ya oleh sekelompok orang tertentu yang mengatasnamakan organisasi tertentu ya teman-teman. Nah ini sebetulnya sangat saya prihatinkan sekali ya, saya sangat merasa prihatin dengan kejadian tersebut, karena memang saya nggak mengerti kalau kemudian sebuah dakwah ataupun syiar Islam yang kemudian dihambat, bahkan dilarang gitu kan, padahal yang melarang sepertinya juga sesama muslim gitu kan. Sedangkan negara kita ini kan negara demokrasi yang memang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk melakukan kegiatan keagamaan ya teman-teman. Walaupun dengan alasan kemudian ustadz tersebut melakukan ceramah-ceramah ataupun dakwah-dakwah yang provokatif gitu kan. Tapi sekarang ini kan mudah ya teman-teman, kalau memang ada ceramah ataupun dakwah yang provokatif, menyerang ataupun apa, pasti ada digital record, digital trackingnya ada ya, jejak digital itu selalu ada dan susah untuk hilang ya. Karena memang ketika seorang ustadz ataupun seorang pendakwah kemudian berdakwah, yang itu biasanya para jamaahnya juga merekam gitu kan, dan kemudian mengupload di media sosial, dan memang paling banyak juga di platform YouTube ya teman-teman, yang bisa kita nikmati bersama. Kalau Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini kalau saya lihat juga selama ini fine-fine aja gitu kan, nggak ada kemudian yang dia ini kemudian menyerang ke sono, menyerang ke sini, provokatif, sepertinya nggak ada gitu kan. Ataupun Ustadz ini memang netral, dia juga kayaknya nggak pernah bergabung dengan kelompok mana, kelompok sini, dia berdiri netral. Dan kalau ceramahnya, dakwahnya ini juga lurus ya teman-teman. Dakwahnya ini betul-betul secara umum ya, bukan membahas kelompok tertentu ataupun menyerang kelompok tertentu. Bahkan kalau teman-teman kemudian melihat wajah gitu dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah gitu kan, untuk orang-orang umum gitu kan, pastinya juga bisa merasakan aura kesejukan ya, aura kedamaian. Karena memang untuk orang-orang tertentu yang betul-betul hatinya bersih gitu kan, kita bisa melihat pancaran cahaya ya, nur yang memang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang memang betul-betul alim ya, yang kepada hamba-hambanya yang betul bersih hatinya gitu kan. Dan memang sangat disayangkan gitu kan, karena memang orang-orang seperti ini memang sangat kita butuhkan. Jangan kemudian mendapatkan pressure, orang-orang ini sangat kita butuhkan, karena memang Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman di Al-Qur'anul Karim yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatui yatuna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya sebagai berikut. Wal takum minkum ummatui yatuna ilal khairi, hendaknya ada di antara kalian orang-orang yang kemudian yatuna bil ilal khairi, yang kemudian menyerukan untuk berbuat kebajikan, wa ya'muruna bil ma'rufi, dan kemudian memerintahkan orang-orang untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf gitu kan. Yang ma'ruf ini artinya memang kebajikan dalam skup agama ya, artinya melakukan kebaikan dalam skup agama. Kalau
khair, kebaikan secara umum. Artinya fi'lal khairi, kita menolong orang, membantu orang gitu kan, itu secara umum ya. Kalau kemudian ma'ruf ini yang kaitannya dengan ketaatan kita di dalam agama ya teman-teman gitu, atau seperti melakukan ibadah gitu kan, ibadah sesuai dengan keyakinan kita, itu sesuatu yang ma'ruf gitu kan. Wa yang hauna anil mungkar, dan juga mencegah orang-orang untuk berbuat kemungkaran gitu kan. Dan dikatakan di sini wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang seperti itulah orang-orang yang sebetulnya orang-orang yang beruntung. Artinya memang perintah dakwah, perintah kemudian untuk berceramah, untuk melakukan syiar Islam ini betul-betul ada memang petunjuknya, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi ya teman-teman. Bahkan orang yang melakukan hal tersebut difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hambanya yang beruntung gitu kan. Karena usia kita di dunia ini sangatlah pendek ya teman-teman, usia manusia ini. Disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, umri ummatin baina sitina usabatin, umur ataupun usia umat saya ini antara sitina usabatin, antara 60 sampai 70. Di atas itu ada tapi sedikit. Artinya memang di dunia ini adalah lahan kita kemudian untuk beramal ya, lahan kita untuk berbuat kebajikan, amal soleh gitu kan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kemudian ya kita nanti akan, ketika datang masanya, kita akan sirna, dan di yaumil akhir nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia ini. Karena memang pada hakikatnya kita ini nggak lain diciptakan hanyalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beruntung adalah orang yang kemudian selamat di yaumil hisab nanti, di yaumil akhir nanti, dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari neraka jahanam. Inilah orang-orang yang beruntung ya, berdasarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman pengen jadi orang yang beruntung, makanya memang kalau teman-teman mempunyai keilmuan di bidang agama, ya lakukanlah siar-siar agama ya, yang seperti memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, seperti dalam ayat yang saya sebutkan tadi teman-teman. Artinya memang saat ini untuk berdakwah, berceramah pun peluangnya terbuka lebar ya teman-teman gitu kan. Kalau dulu cuma bisa kita lakukan di masjid ataupun musola, tempat-tempat ibadah gitu kan, sekarang di media sosial, apalagi platform media sosial seperti YouTube ini sangat mendukung sekali gitu kan. Artinya memang benar ada waktunya nanti siar-siar agama Islam ini sudah nggak bisa terbendung lagi, akan memasuki seluruh rumah-rumah ya, di seluruh pelosok negeri, di seluruh penjuru dunia. Dan saya pikir saat ini lahirannya teman-teman. Dan kalau kemudian memang memang sebetulnya sih hakikinya memang pasnya itu sebetulnya siar agama Islam, dakwah, ceramah itu juga di tempat ibadah ya, seperti di masjid, musola, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian seperti yang terjadi pada Ustadz Syafiq Riza Basalamah kemarin, saya pikir kemudian di tempat-tempat tertentu ada benturan dengan kelompok tertentu, kumpulan orang-orang tertentu yang memang merasa terganggu dengan ceramahnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah gitu kan, ataupun terjadi ya itulah gitu kan, merasa terganggu, merasa berbeda gitu kan. Saya pikir ya apa boleh buat gitu kan, apa boleh buat ya. Memang media sosial seperti YouTube ini memang platformnya memang sangat mendukung untuk siar agama Islam. Kalaupun memang ada gesekan, gesekannya nggak secara fisik, gesekannya mungkin di kolom komentar saja gitu kan. Terlepas dari itu teman-teman, saya pun secara nggak langsung turut prihatin sekali, karena Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini selain orangnya tentrem, adem, dakwahnya lurus, dakwahnya juga secara umum, dakwahnya membahas tentang siar-siar agama Islam ini betul-betul membahas tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Beliau nggak pernah menyerang kesana kesini gitu kan, seperti itu saya pikir. Dan di sisi yang lain saya juga merasa bersyukur, karena memang kemudian dengan kondisi yang terjadi kemarin gitu kan,
banyak orang yang semakin hari semakin pengen tahu siapa sih Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini, karena kemudian kan memang ketika terjadi kejadian kemarin, dan alhamdulillah Ustadz Syafiq Riza Basalamah beserta para jemaahnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman, dan semoga selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini memang di media sosial gitu, di beberapa stasiun televisi kejadian tersebut diliput ya, diberitakan, dan semakin banyak orang sepertinya ya tambah pengen tahu siapa sih Ustadz Syafiq Riza Basalamah gitu kan. Semakin hari ini semakin viral karena memang kemudian juga beritanya ini memang kemudian banyak yang lihat gitu kan, dan teman-teman tahu sendiri ketika banyak yang lihat, banyak yang pengen tahu gitu kan, semakin hari algoritma YouTube semakin mengerti bahwasanya Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini, konten-konten yang memuat Ustadz Syafiq Riza Basalamah diminatin orang gitu kan, dan semakin direkomendasikan gitu kan, dicarikan lagi penonton-penonton baru, dicarikan orang-orang yang memang memiliki di tracking oleh via algoritma YouTube, menyenangi hal-hal yang bersifat religius. Contohnya teman-teman sering lihat pengajian siapa gitu kan, pengajian Gus Baha, ataupun kemudian senang melihat pengajiannya Ustadz Abdul Somad gitu kan, trackingnya ada gitu kan oleh pihak YouTube tentang hal-hal yang bersifat religius, dan kemudian nanti juga pasti akan didistribusikan untuk ketika buka beranda kalau berita tentang Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Mungkin beberapa teman-teman juga sudah mengenal baik kepada Ustadz Syafiq Riza Basalamah dan kajian-kajian Islamnya, tapi saat ini juga mungkin banyak juga saudara-saudara seiman setakwa di seluruh Indonesia, di wilayah-wilayah lain di Indonesia yang mungkin belum mengenal beliau. Dan alhamdulillah insya Allah dengan kejadian kemarin semakin banyak orang yang pengen tahu, semakin banyak orang yang penasaran ya, pastinya mencari tahu tentang siapa sih Ustadz Syafiq Riza Basalamah, dan kemudian seperti apa sih dakwah, ceramah, serta kajian-kajian Islamnya. Dan insya Allah teman-teman, ini kan cahayanya Allah Subhanahu wa taala ya. Memang cahaya memang diberikan kepada hamba-hambanya yang betul-betul bersih, memang betul-betul bersih, ikhlas gitu kan, untuk berjuang di siar agama Islam. Tentunya saya yakin semakin banyak orang yang mengenal Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Saya sendiri merasakan ya manfaatnya ketika melihat ceramah ataupun dakwah Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Kita kemudian bisa ngerti ya dari hati kita bahwasanya keilmuannya sangat mendalam ya. Keilmuannya ini memang betul-betul kompeten, nggak asal sembarang gitu kan. Luar biasa sekali. Sekali lagi teman-teman yang menonton, melihat video saya ini gitu kan, terlepas apa yang kemarin sudah lewat, saya nggak mengkritisi yang kemarin, sudah lewat gitu kan. Yang jelas di sini ada efek positifnya yang luar biasa. Teman-teman yang melihat nama Ustadz Syafiq Riza Basalamah, mendengarkan nama Ustadz Syafiq Riza Basalamah, saat ini dengan mudah di rumah, di kamar, ataupun di kebun, dimanapun gitu kan, tinggal ketik nama Ustadz Syafiq Riza Basalamah di kolom pencarian Google ataupun di YouTube, maka akan keluar video-videonya berupa ceramah, dakwah, dan kemudian teman-teman bisa tahu, bisa menilai siapa sih Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Itu teman-teman. Jadi memang kita memang di lain pihak prihatin dengan kejadian kemarin, karena memang negara kita ini negara demokrasi yang memang konstitusi di negara kita menjamin kebebasan, menjamin setiap warga negara untuk melakukan kegiatan keagamaan ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi di lain pihak saya juga merasa gembira dengan efeknya kejadian kemarin, semakin menyebar ya, semakin namanya cahayanya dinnya Allah Subhanahu wa taala semakin menyebar nih nama Ustadz Syafiq Riza Basalamah ke seluruh penjuru Indonesia. Dan insya Allah gitu kan, semakin banyak mungkin saudara-saudara seiman setakwa kita, semakin banyak saudara-saudara muslim kita yang mulai menonton kajian Islam, dakwah Islam, kemudian syiar Islam yang memang dilakukan Ustadz Syafiq Riza Basalamah, yang intinya gitu kan akan memberikan penerangan pada kita semua gitu kan, di era, di zaman yang saat ini betul-betul memang segala sesuatu untuk berbuat kemaksiatan itu betul-betul mudah ya teman-teman. Karena kalau kita nonton
video YouTube buka itu memang selain konten tentang hal-hal yang bersifat religius, konten-konten yang mengundang syahwat segala macam itu luar biasa banyaknya. Kalau dulu susah kita mencari hal-hal yang seperti itu di dunia nyata gitu kan, saat ini dengan mengetikkan kata kunci tertentu, dengan membuka channel-channel tertentu ataupun video-video tertentu itu sangat mudah kita akses. Dan ini pisau bermata ganda ya namanya di media sosial. Dan kita butuh orang-orang seperti Ustadz Syafiq Riza Basalama ini untuk ya sebagai penetral lah di media sosial ini kan gitu kan. Itu aja teman-teman. Akhir kata salam seduluran dari saya Agung Wijanarko. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.